Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Palungbendo yang sangat saya banggakan. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang computational thinking, atau biasa istilah umumnya atau dalam bahasa Indonesianya adalah berpikir komputasional. Mungkin kita akan berpikir, apa sih yang dinamakan berpikir komputasional? Apakah harus berpikir tentang laptop, tentang komputer, atau sejenisnya? Langsung aja kita lihat pengertian computational thinking. Yang pertama, mungkin berpikir komputasi itu tidak berarti harus berpikir seperti komputer, melainkan bagaimana berpikir di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi yang baik, yaitu dalam bentuk algoritma, atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Mungkin kita mengenal istilah-istilah baru, yaitu algoritma, memformulasikan. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, berpikir computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer? Itu adalah konsep utama berpikir komputasional. Nah, dengan acuan computational thinking, agar siswa atau mendorong siswa untuk berpikir kreatif, kritis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kita bisa menemukan solusi sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi harus dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih berpikir komputasi itu. Nah, dinamakan berpikir komputasi itu jika memenuhi beberapa karakteristik atau beberapa ciri. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Tadi mampu mengumpulkan, kemudian memetakan, mengelompokkan, menganalisa data-data tersebut. Jadi tidak langsung selesai dengan cara seadanya. Kemudian mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi, di mana seseorang dikatakan berpikir komputasi itu jika dia mampu merepresentasi data atau mensimulasikan data, mencontohkan data dengan abstraksi dengan suatu model yang mudah difahami dan bisa menghasilkan pemecahan masalah. Kemudian mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma atau berpikir secara struktur, secara step by step, atau mungkin secara terurut dengan rapi dan dapat dibaca dengan mudah. Mampu melakukan identifikasi. Tadi berpikir komputasi itu salah satunya adalah mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah maupun cara dan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Artinya di sini berpikir komputasi itu harus melakukan identifikasi dulu, analisa dari masalah tersebut, kemudian implementasi atau penerapan pemecahan masalah dengan berbagai kombinasi atau berbagai cara sehingga ditemukan langkah yang efektif, yang efisien tanpa membuang banyak waktu dan solusi yang lain. Nah, ada 5 karakteristik ini.
Jika memenuhi karakteristik ini, maka bisa dikatakan pola berpikir tersebut adalah berpikir komputasi. Selanjutnya, ada empat hal yang harus diperhatikan untuk memecahkan masalah dengan konsep komputasional. Jadi 4 hal ini yang pada umumnya itu bisa dikatakan adalah pemecahan masalah dengan konsep komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Jadi memecahkan masalah itu yang pertama apa utamanya? Kemudian dipecah lagi menjadi bagian kecil-kecil, diselesaikan satu persatu, kemudian dikelompokkan, kemudian ditata dengan baik sehingga masalah yang besar tadi bisa terselesaikan dengan memecahkan masalah yang kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks atau masalah utama yang lebih besar dapat dipecahkan. Ini disebut dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Jadi di sini seseorang diminta untuk mampu melihat persamaan polanya, trennya, aturan-aturannya sehingga bisa diterapkan kepada bentuk atau benda yang lain atau masalah yang lain sehingga bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah abstraksi, di mana memecahkan masalah dengan konsep komputasional ini melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut untuk mencapai solusi. Kita perlu mengabaikan mana-mana ciri-ciri atau karakteristik yang tidak berguna agar dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Jadi dikelompokkan, kemudian diidentifikasi, kemudian dihasilkanlah sebuah pola untuk memecahkan masalah, kemudian hal-hal yang tidak berguna atau tidak seberapa perlu diperlukan itu disingkirkan supaya kita lebih fokus pada hal yang akan dipecahkan masalahnya dan dapat dihasilkan cara yang cepat, mudah, tepat, serta efisien. Yang terakhir adalah penulisan algoritma. Nah, kita akan bertanya, wah, apa sih algoritma itu? Memang algoritma ini salah satu istilah yang sering ada pada dunia komputer. Nah, algoritma adalah sebuah rencana atau seperangkat instruksi step by step, langkah demi langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, itu algoritma. Jadi sebuah rencana. Kita menyusun rencana, kemudian dibentuk sebuah langkah demi langkah guna memecahkan suatu masalah. Nah, berpikir komputasional dengan konsep ini atau penulisan algoritma ini mengembangkan instruksi step by step, langkah demi langkah untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil atau aturan yang harus diikuti ketika memecahkan suatu masalah. Tahapan demi tahapan secara jelas sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jadi bisa diterapkan langkah demi langkah itu untuk menyelesaikan persoalan lain tapi sudah sejenis. Atau bisa dilakukan sesuai dengan struktur algoritma yang sudah kita buat tadi. Baik. Salah satu contoh berpikir komputasional. Nah, ketika ada suatu persoalan, kamu diminta untuk memindahkan sebuah lemari kayu dari kamar A ke kamar B
lemari tersebut cukup berat. Jika kita pindahkan dengan cara mendorong saja, maka kita harus mencari solusi agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan ringan. Nah, kita berpikir, ketika lemari kayu yang sebegitu besarnya itu, mungkin 2 orang tidak cukup untuk mengangkat itu. Nah, apakah harus kita angkat atau ada solusi yang lain? Nah, disinilah kita diminta untuk berpikir secara komputasional, menyelesaikan masalah, memindahkan lemari ini dengan cepat, tepat, dan bisa diselesaikan tentunya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, caranya mengamati bentuk pola almari atau lemari tersebut. Tentu kita ketahui bentuknya adalah kotak, besar, dan berat. Kemudian mencari bentuk barang yang besar, berat, tapi mudah bergeser. Kita berpikir, ada barang yang besar, tapi mudah bergerak. Apakah ya barang itu? Nah, kita mulai berpikir, mungkin kita bisa berpikir mobil. Mobil itu besar, apalagi kita tahu mungkin truk gandeng, kontainer yang begitu besar. Mungkin kita mengangkat, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa kalau hanya dengan tenaga manual manusia. Nah, kita menggunakan mobil, ini adalah bentuknya hampir sama dengan almari. Kotak, besar, berat, bahkan lebih besar, tapi mudah bergeser. Nah, bagaimana? Nah, berarti kita harus menemukan polanya. Kok bisa dia bergerak? Nah, kenapa mobil bisa bergerak dengan mudah walaupun tanpa mesin? Karena mobil mempunyai roda. Nah, berarti mobil ini bisa bergerak karena punya roda. Roda inilah yang menjadi inti penyelesaian masalah tersebut. Nah, bisa kita aplikasikan bagaimana pemecahan masalah itu dengan transfer karakteristik mobil kepada lemari. Nah, menyelesaikan masalahnya seperti ini. Kita lihat ini mobil, kemudian almari. Mungkin ini berat, besar. Kemudian di sini kita berpikir, karena ada rodanya, maka dia gampang bergerak. Nah, almari ini kita kasih roda seperti ini. Maka dengan mudah almari ini akan mudah kita geser walaupun hanya sendiri. Atau memberikan konsepnya yang utama, yaitu benda ini mudah bergerak ketika daya gesekan dengan lantai itu minimal atau sedikit. Ya, tentu kita akan menerapkan ilmu pengetahuan alam di sini. Nah, mungkin kita bisa ganti keset atau benda silinder yang lain sehingga memudahkan almari ini bergerak. Nah, kita bisa menyelesaikan masalahnya. Almari akhirnya mudah dipindahkan, mudah digeser sehingga pekerjaan kita cepat selesai dengan tenaga yang lebih minimal. Oke. Kemudian kita salah satu coba lagi menyelesaikan soal dengan prinsip dekomposisi. Misalnya ada penjumlahan bilangan ratusan ini. Mungkin kita sudah pelajari, mungkin dari SD. Itu sudah ada penjumlahan dalam bentuk seperti ini. Mulai dari ratusan, puluhan, sampai satuan. Yang pertama, kita uraikan dari masing-masing bentuk. Mulai dari ratusan, puluhan, sampai satuan. Sehingga didapatkan 345 itu sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 5. Begitu juga bilangan yang kedua. 8.879. Itu terdiri dari bilangan 800 tambah 70 ditambah 9 baru kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan letak kategorinya, satuan, puluhan, sama ratusan. 5 ditambah 9, 14. Untuk yang satuan ini. Puluhan, 40 tambah 70, 110. Kemudian yang terakhir adalah ratusan, 3
300 ditambah 800 sama dengan 1100. Nah, didapatkan hasil sekian. Nah, kemudian kita tambahkan menjadi lebih kecil lagi, tidak langsung 3, tapi satuan sama kelompok yang puluhan tadi ditambahkan dulu. 110 ditambah 14 sehingga menjadi 124. Baru, karena ini tinggal 2 suku saja, tinggal kita jumlahkan sehingga lebih mudah. 1100 ditambah 124. Nah, sini adalah 1224. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, mana yang dikatakan dekomposisinya? Yang ini. Jadi, ini adalah bentuk dekomposisinya. Kita lihat seperti ini. Nah, mudah bukan? Untuk menyelesaikan masalah dengan prinsip dekomposisi, yang artinya kita menyelesaikan masalah secara berpikir komputasional. Yang kedua, wow, ini ternyata ada ayam geprek. Tapi kita tidak membahas ayam gepreknya atau lezatnya tidak. Ini adalah contoh soal. Nah, soalnya apa? Seorang pedagang mendapat pesanan nasi geprek 100 kotak, maksudnya kotak ya ini ya. Tapi dalam waktu yang relatif cepat atau singkat atau sedikit. Nah, dia harus berpikir mungkin memasak geprek ini juga agak lama. Padahal dia dikasih waktu katakanlah 4 jam. Bagaimana bisa menyelesaikan? Atau mungkin 5 jam atau setengah hari. Padahal harusnya membutuhkan waktu, kalau saya memasak ini nggak akan selesai. Nah, disinilah kita diminta berpikir secara komputasional. Nah, caranya mungkin membagi menjadi 10 orang, tiap orang mendapat tugas 10 bungkus. Jadi 10 kali 10, 100. Jadi si pedagang tadi membagi kepada pegawainya atau kepada rekannya tiap orang 10, 10, 10. Nah, dengan cara ini otomatis nanti akan cepat terselesaikan. Karena dikerjakan dalam waktu bersamaan, nanti hasilnya akan dijumlahkan, hasilnya akan dikumpulkan, sehingga waktu yang diperlukan lebih cepat dan kualitas bisa lebih baik. Coba kalau 100 dimasak 1 orang dengan keadaan tergesa-gesa atau gopo kabeh, sehingga apa? Hasilnya kurang maksimal. Atau mungkin dengan cara-cara yang lain, misalnya yaitu membagi dengan cara per item. Ada yang menyiapkan sayurnya, sekian orang. Ada yang menyiapkan nasinya, sekian orang. Kemudian menyiapkan ayamnya, sekian orang. Sambalnya, sekian orang. Secara bersamaan mereka memasak, menyiapkan, otomatis waktu yang diperlukan juga akan lebih cepat. Dan hasilnya bisa selesai dan tepat waktu. Itu adalah salah satu contoh soal bagaimana kita menyelesaikan secara komputasional. Baik, mungkin bisa ada penyelesaian yang lain, silahkan dipikirkan. Oh, saya mempunyai cara yang lain yang lebih cepat, silahkan. Jadi tidak hanya monoton satu saja untuk menyelesaikan masalah ini, tapi boleh dengan berbagai macam cara. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berpikir komputasional saat ini sangat penting agar kita lebih kreatif, lebih efektif, dan lebih efisien menjadi pemuda-pemuda yang smart, pemuda-pemuda yang tangguh. Tetap semangat belajar dan berlatih. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian pakai masker kalau keluar, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan dengan istirahat dan makan yang cukup, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan berdoa supaya kita diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.